Mas Tama, Ya, Mas Tama sih nggak kasih saran katanya pas Mas Muni masih menjadi Menkominfo. Coba disampaikan putus saja itu akses servernya. Iya. Dari tadi Mas Muni bicara soal sistem pembayaran. benar. Jadi gini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mematikan judi online di Indonesia. Selain tentu saja faktor sosial ya, sosialisasi, awareness dan lain-lain gitu. Tapi ada 3 hal secara teknologi dan non teknologi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lakukan blokir terhadap server judi online, bukan blokir terhadap pintu masuk orang ketika mau main judi online. Jadi analoginya gini, biar gampang dimengerti gitu. Kemarin saya sampaikan juga kepada Mas Dev gitu, supaya orang gampang gitu. Jadi Metro TV nih menyiarkan siaran misalkan sabung ayam gitu, ya kan? Contohnya nih ya, contoh doang gitu. Semua orang punya TV, itu bisa ngakses nggak? Karena di secara live, orang bisa ngakses tuh, bisa ngelihat tuh yang disampaikan oleh Metro TV. Nah, yang dilakukan sekarang, TV-TV masyarakat itu, dia dimatikan satu-satu. Nggak boleh nonton, nggak boleh nonton. Ini saya matikan ya, ini saya sita ya gitu. Satu-satu. Metro TV tetap jalan nggak? Jalan. Tetap jalan. Yang benar, kalau mau matikan sabung ayam yang disiarkan oleh Metro TV, datangin Metro TV, matikan listriknya, tangkapin orang-orangnya. Orang punya TV banyak, nggak akan ada gunanya, karena sabung ayam udah selesai. Ya. Itu yang harus dilakukan. Source-nya. Itu. Yang kedua, apakah susah? Enggak. Apakah butuh melakukan take down server yang ada di Vietnam, ada di Kamboja? Enggak perlu, gitu. Matikan saja akses dari negara kita. Kalau tadi orang menggunakan VPN yang dilakukan oleh Pak Menteri tadi udah bagus tuh gitu, bahwa ya udah VPN yang digunakan untuk akses untuk membypass blokiran itu matikan juga. Simple. Dan Komdiji punya kemampuan untuk itu? Punya kemampuan untuk Sangat itu. punya kemampuan? Sangat punya kemampuan itu untuk itu. Gitu. Dan belum dilakukan selama ini kenapa Belum. Mas, menurut Anda? Ya nanti kita tanyakan kepada timnya. Ada Oke. dulu nih Mbak, ini yang kedua. Tadi Pak Menteri ngomongin masalah uangnya. Ya, sistem pembayarannya. Sistem pembayaran. Bank, kemudian pembayaran dompet digital, itu tidak mungkin nggak tahu rekeningnya digunakan untuk transaksi judi online. Polanya jelas, patternnya jelas. Jumlahnya kecil, ya kan, 10.000, 20.000, 30.000. Yang transfer banyak, 24 jam. Jam 3 pagi, jam 4 pagi orang masih transfer aja. Jadi bank pasti tahu ini bahwa rekening tersebut digunakan untuk judi online. Oke. Tapi ternyata juga bank tidak melakukan pemblokiran. Ada beberapa yang diblokir, tapi lebih banyak yang nggak diblokir. Sehingga ketika terjadi pemblokiran, seminggu kemudian uang udah nggak ada, udah lompat ke tempat lain. Baik. Kalau mau benar, sekarang ada desk judi online, BI, OJK, Kejaksaan, kemudian PPATK, ada banknya itu sendiri, kemudian dari Kominfo dan lain-lain. Matikan rekening yang digunakan untuk transaksi judi online, baik di dompet digital ataupun di rekening bank. Selesai tuh urusan tuh, ya. Nah, yang ketiga, ini agak susah. PPATK sudah punya data bahwa aliran uang ini sampai tier ke-7, sampai tier ke-10, perusahaan mana yang menampung, orang-orang mana yang menampung, itu sudah ketahuan. By name, by address, artinya sangat detail sekali sudah ketahuan orangnya. Baik. Dan ini, kalau saya bilang susah, sudah disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum. Tinggal bagaimana cara nangkepnya. Oke, Gitu. baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.